Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk siswa yang beragama lain. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan dan pembelajaran mengenai administrasi sistem jaringan KI 3. Dalam modul 1 ini, materi ini difokuskan untuk kelas 11 TKJ. Ada 3 materi pokoknya. Yang pertama yaitu sistem operasi jaringan itu seperti apa. Yang kedua, prinsip dan cara kerja sistem operasi jaringan. Dan yang ketiga yaitu mempelajari hardware server. Untuk indikator pencapaian kompetensi, setidaknya siswa nanti setelah melihat video ini mampu menjelaskan sistem operasi jaringan. Yang kedua yaitu siswa mampu menentukan spesifikasi hardware server yang dibutuhkan. Untuk sistem operasi jaringan, ini adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagai berkas atau file, layanan berbagai alat pencetak, printer, DNS service. Untuk DNS service ini, nama lainnya adalah domain name server. DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau disebut dengan IP address. Jadi intinya, kalau kalian membuka sebuah website, itu kan tinggal mengetikkan kalimat atau kata ya, kata-kata. Nah, itu yang diterjemahkan sama komputer itu adalah IP address-nya. Berikutnya HTTP service. HTTP adalah protokol jaringan lapisan aplikasi atau biasa disebut dengan application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Dalam karakteristik sistem operasi jaringan ada beberapa, yaitu 1. Pusat kendali sumber daya jaringan, akses aman ke sebuah jaringan, mengizinkan remote user terkoneksi ke jaringan, mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lain seperti halnya di internet, membackup data dan memastikan data tersebut tersedia. Untuk fungsi utama sistem operasi jaringan, yaitu salah satunya menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Intinya fungsi utama sistem ini adalah mengelola, memonitor, mendistribusi program, update software ke klien, terus menambahkan klien dan sumber daya lainnya ya. Jadi intinya itu adalah kepengelolaan ya, fungsi utama dari sistem operasi jaringan ini. Berdasarkan tampilan atau interface, sistem operasi jaringan ini terbagi 2. Ada yang berbasis GUI. Sistem operasi jaringan berbasis GUI ini adalah sistem operasi yang dalam proses instalasinya user tidak perlu menghafal sintak-sintak atau perintah DOS atau bahasa pemrograman yang digunakan. Jadi seperti halnya saya ini mengoperasikan aplikasi yang kamu lihat ini adalah berbasis GUI. Contoh sistem operasi berbasis GUI antara lain kalau Linux ya, Linux Red Hat ya, dan sebagainya ya. Untuk Windows ini ada Windows XP, Windows 10 seperti itu. Dan
Sistem operasi jaringan ini berbasis TAG, satunya ya, adalah sistem operasi yang proses instalasinya user diharapkan mampu menghafal perintah DOS yang digunakan untuk menjalankan suatu proses instalasi sistem operasi jaringan tersebut. Contoh sistem operasi berbasis TAG ada Linux Debian, Linux SUSE, Solaris, Mandrake, Knoppix, macOS, dan untuk Windows-nya Windows NT ya, Windows 2000, Windows 2003 Server. Jenis sistem operasi jaringan berdasarkan interface-nya ada dua macam. Ada sistem operasi closed source, yang dimaksud ini adalah sistem operasi yang kodenya tidak dibuka untuk umum. Pemilik kode closed source kodenya melalui lisensi secara gratis maupun berbayar. Keuntungannya, kestabilan sistem terjamin, support dukungan langsung dari pemilik program, lebih mudah digunakan. Untuk kerugiannya, yaitu ada celah yang terbuka, adanya lisensi yang mengharuskan pengguna menyediakan dana, pengembangan terbatas, diperlukan antivirus, dan harga lisensinya mahal. Untuk hal ini, sistem operasi ini seperti halnya yang digunakan oleh Microsoft Windows, ini adalah model closed source. Oke. Apakah kalian menggunakan komputer di rumah atau laptop sistem operasinya Windows? Itu adalah lisensi ya. Jadi aplikasi atau sistem operasi Windows ini disebut dengan closed source. Berikutnya, sistem operasi open source adalah perangkat lunak atau software yang dimana kode programnya bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar bisa dipelajari, diubah maupun dikembangkan lebih lanjut serta disebarluaskan dan bahkan boleh memperbaiki bug atau kesalahan pada program tersebut. Untuk kelebihan atau keuntungan open source ini adalah legal ya. Terus yang jelas keamanan sistemnya ini kuat, hemat biaya, terus dukungan dari pengembang itu lebih besar, bebas untuk mengubah dan memodifikasi. Seumpama kamu kepingin merubah open source system ini, itu boleh ya. Untuk kerugiannya, tidak ada garansi dari pengembang. Open source ini digunakan secara sharing ya. Jadi kamu bisa mengembangkan sendiri sistem operasi, katakanlah kamu sebut dengan Linux ya, Linux dengan nama kamu, itu boleh saja ya. Oke, tidak adanya perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI ya. Jadi tidak. Untuk sistem operasi open source ini contohnya adalah Linux Debian, Linux SUSE, Linux BSD, FreeBSD, Linux Mandrake, Solaris, Sun Solaris, Windows NT. Untuk prinsip sistem operasi, ini merupakan program yang berisi perintah-perintah komen dan bertujuan untuk menjembatani antara pengertian komputer dengan manusia sehingga komputer dapat bekerja sesuai keinginan. Cara kerja sistem komputer ini atau sistem operasi ini adalah ketika komputer dihidupkan pertama kali atau ditekan tombol powernya on, maka komputer tersebut akan memanggil sistem operasi dari hard disk melalui RAM. Berikutnya, bagian dari sistem operasi yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras atau komputer disebut dengan nama kernel ya.
Yang ketiga, sedangkan bagian dari interface yang menghubungkan antara aplikasi dengan user disebut dengan cell. Berikutnya, user dapat berinteraksi dengan cell menggunakan mode teks yang sering disebut dengan Command Line Interface atau CLI. Untuk mode grafis biasa disebut dengan GUI atau Graphical User Interface. Secara struktur atau urutan hubungan antara hardware, sistem operasi, software atau aplikasi, dan pengguna dapat digambarkan sebagai berikut. Ini ya, untuk brandware ini adalah pengguna. Brandware ini ke pengguna, ini ke aplikasi, atau pengguna ini brandware ini ke software langsung. Nanti langsung ke web. Disebut juga dengan yang di bawah ini. Ada aplikasi, ada sistem operasi, baru ke hardware. Seperti itu. Sistem operasi jaringan atau sistem operasi komputer yang dipakai sebagai server dalam jaringan komputer hampir mirip dengan sistem operasi komputer standalone. Bedanya hanya pada sistem operasi jaringan. Salah satu komputer harus bertindak sebagai server bagi komputer lainnya. Sistem operasi dalam jaringan ini di samping berfungsi untuk mengelola sumber daya diri sendiri, juga untuk mengelola sumber daya komputer lain yang tergabung dalam suatu jaringan komputer. Sekarang materinya yaitu server. Server itu apa sih? Server itu adalah sebuah sistem komputer yang ditugaskan untuk memberikan layanan, membatasi dan juga mengontrol akses pada setiap klien yang terhubung pada jaringan komputer yang ada. Biasanya komputer yang bertindak sebagai server ini menyediakan sumber daya yang dapat digunakan untuk komputer lain yang bertindak sebagai komputer klien. Untuk hardware server sendiri, ini tugasnya menyediakan data bagi klien yang berhubungan atau yang terhubung ke dalam jaringannya. Maka komputer server wajib mampu beroperasi secara penuh 24 jam sehari tanpa dimatikan ya, jadi dia nyala terus. Maka dari itu biasanya komputer server memiliki spesifikasi yang tidak ada pada komputer biasa pada umumnya, seperti power supply yang lebih baik, hard disk yang memiliki kapasitas lebih besar, prosesor yang jauh lebih cepat, tidak mudah panas, kapasitas RAM yang besar, serta berbagai spesifikasi khusus lainnya. Nah, ini salah satu spesifikasi daripada komputer server ya. Kebutuhan minimalnya yaitu ada prosesor Intel Xeon ya, dengan case 8 MB core, thread 4, LGA 1150. Untuk portnya dia menggunakan S1200V3 RBS atau LGA 1150. Untuk RAM-nya dia menggunakan 8 GB. Terus untuk harddisknya dia menggunakan 1 tera harddisk tipe SATA ya. Untuk harddisk server sendiri juga ada sebenarnya ya, SCSI ya, tapi mungkin juga mahal harganya ya, makanya kita spesifikasinya kita buat SATA aja. Untuk kebutuhan di RW itu ya bisa tidak ya, tergantung kebutuhan kalian. Dan untuk casingnya dia menggunakan casing DeVito. Cuma kamu gunakan yang lainnya ya tidak apa-apa ya. Yang jelas casing ini semakin banyak fan-nya itu semakin bagus ya, tapi juga tergantung dari power supply-nya daripada komputer atau PC-nya. Gimana, sudah paham?
Saya yakin kalian jika mendengarkan video ini, penjelasan daripada sistem komputer jaringan ini insya Allah bisa dipahami ya. Itu aja pesan dari saya, semangat belajar, dan saya akhiri akhiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.